Tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Lah kemudian kenapa saya memutuskan kemudian tidak mendukung Mas Anies? Yang pertama, komunikasi saya dengan Mas Prabowo jauh lebih lama. Kemudian yang kedua, ada faktor X yang kemudian saya susah untuk menceritakan. Ini persoalan Ahlussunnah dengan Wahabi. Karena selama ini saya orang yang sangat ditolak sama Wahabi. Dan saya melihat barisan Wahabi itu hari ini mendukung Mas Anies. Gitu. Kalau personalnya, saya nggak akan pernah lupa ini. Capres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, menegaskan adu domba tentang PKB dan PKS soal pandangan dan ideologi telah berakhir. Adu domba itu, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa diadu domba di Jateng ternyata sudah berakhir. Pencalonan Anies Caimin didukung oleh koalisi perubahan yang digawangi oleh Nasdem, PKS, dan PKB. Dari sisi ideologi kepartaian, PKS dan PKB disebut punya perbedaan ideologis konstituennya. Jadi semakin bagus perkembangan kesalahpahaman yang ada di antara adu domba itu sudah teratasi. Sebelumnya, pertemuan Caimin dan sejumlah elit PKB juga anggota Timnas Amin bagian giat kampanye. Dalam kampanye ini, pengasuh Pondok Pesantren Al-Baqarah Lirboyo, Kiai Haji Ahmad Hasan Syukri Zamzami, mengeluarkan himbauan kepada undangan agar tidak termakan adu domba perkara perbedaan ideologi parpol pendukung pencalonan Amin. Pada dasarnya, tujuan soliditas dukungan untuk pemenangan Amin di kontestasi Pilpres 2024 tidak usah membeda-bedakan antara PKS dan lainnya, mari bersatu. Ia menyebutkan bahwa ada upaya yang dilakukan untuk memecah belah antara sesama umat Islam. Ahmad Hasan Syukri mengatakan lebih penting bagi umat Islam bersatu untuk memenangkan Amin. Ahmad Hasan Syukri menyebutkan, secara kelembagaan, pihaknya bersikap netral dan membiarkan individu menentukan pilihan politiknya. Ia mengajak seluruh santri untuk memenangkan Amin. Hal tersebut tentunya berbeda dengan Miftah Habibur Rahman atau biasa disebut Gus Miftah. Ia tertangkap video 2 kali mengatakan bahwa PKS dan PKB tidak akan bisa bersatu. Sementara sing medeni dari ngafir kene ku Wahabi. Mila kula bola-bali matur, rada abot, Pak. Lak wong NU niku kon bareng karo PKS niku abot. Sebagai solusi. Dan kalau di masyarakat Islam itu sebagai solusi ya NU, Pak. Soalnya sing iso nyenengke ngene namung NU, Pak. Yakin kok. Liyane iki watos-atos. Mila kula dhewe iki ra yakin. Ah mosok wong NU bareng wong PKS. Ora mungkin. Miftah Maulana Habibur Rahman atau lebih dikenal sebagai Gus Miftah melontarkan pernyataan yang bikin heboh. Ia mengatakan masa NU bareng bersama PKS. Kontan pria nyentrik yang akrab disapa dengan Miftah tersebut mendapatkan tanggapan bermacam-macam di dunia maya. Warganet lantas mengingatkan Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ora iso, Gus. NU kok bareng PKS kira iso. Lah napa? Karena NU itu identik dengan Ahlussunnah, PKS identik dengan Wahabi. Kula mboten ngomong politik, kok abot ngoten. Miftah Maulana Habibur Rahman atau biasa disebut Miftah mengaku mendapat mandat dari Presiden Jokowi untuk mengawal Bacapres Prabowo Subianto untuk sowan ke Kiai Kampung agar didoakan dalam Pilpres 2024. Miftah mengatakan ia diminta mendampingi Mas Prabowo untuk sowan ke para kiai dan pesantren. Meski demikian, Miftah justru mengaku tidak mendapat arahan untuk mendampingi Gibran Rakabuming Raka sebelumnya. Soal Gibran, dari awal Pak Jokowi justru tidak pernah ngomong. Itu menunjukkan bahwa keinginan bukan dari Pak Jokowi, tapi dari masyarakat. Tidak ada arahan dari Pak Jokowi terkait Mas Gibran. Kalau sekarang merestui, ia karena permintaan tinggi dari masyarakat. Miftah yang mengaku dekat dengan Gibran, yakin jika wali kota Solo itu mampu menjadi pemimpin pendamping Prabowo. Menurut Miftah, yang melemparkan isu soal Gibran belum mampu menjadi calon wakil presiden justru lawan politik yang takut kalah. Sementara dalam acara yang menghadirkan sekitar 1000 kiai dari Tegal Raya dan Banyumas Raya, juga sempat menampilkan gambar Prabowo Subianto dan juga Gibran saat Miftah memberikan tausiahnya. Dan Presiden Jokowi memaksa anaknya untuk meneruskan kepemimpinannya. Apakah ini melanggar Undang-Undang Dasar? Tidak. Ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Orang tua nggak boleh memaksa anak. Sehingga nyuwun sewu, kalau hari ini orang mengatakan ini politik dinasti, sing bapaknya presiden duwe jabatan, anaknya kemudian mendapatkan jabatan. Tidak hanya Mas Gibran, Pak. Bu Megawati iso ngetop ya mergo mburine Soekarno Putri, Pak.
Coba kalau Megawati Munif Putri, nggak akan seperti ini, Pak. Penceramah Miftah Habibur Rahman mengaku jika alasannya mendukung Gibran Rakabuming Raka maju sebagai capres pendamping Prabowo, salah satunya karena survei tingkat kepercayaan kepada Jokowi masih tinggi, yaitu di angka 80%. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pak Jokowi hari ini itu lebih dari 79%. Padahal nyuwun sewu, presiden-presiden sebelumnya kalau mau lengser itu tingkat kepercayaan masyarakat hanya 30%. Niki teng Pak Jokowi hampir 80%. Kalau wingi setelah putusan MK dipikir akan turun jauh, ternyata mboten, hanya turun sampai 76%, hanya turun 2%. Ini menunjukkan kepuasan publik kepada Pak Jokowi itu tinggi. Miftah lalu meminta kepada Jokowi agar Gibran Rakabuming Raka menjadi pendamping Prabowo Subianto. Kula matur, Pak, niki kudu Mas Gibran. Ojo Gus, pokoknya kudu Mas Gibran. Akhirnya kula matur kali Abah Lutfi buat statement di media, yole saya mendukung Mas Gibran untuk menjadi wakilnya Mas Prabowo. Sehingga nyuwun sewu, kalau hari ini orang mengatakan ini politik dinasti, sing bapaknya presiden duwe jabatan, anaknya kemudian mendapatkan jabatan, tidak hanya Mas Gibran, Pak. Bu Megawati iso ngetop, yo mergo mburine Soekarno Putri, Pak. Coba kalau Megawati Munif Putri, gak akan seperti ini, Pak. Selain itu, Miftah juga membahas politik dinasti. Menurutnya, yang melakukan politik dinasti bukan hanya Gibran Rakabuming Raka, ada Megawati Soekarno Putri, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi, jika ada lawan politik yang terus mengkritisi Gibran, itu tanda bahwa dia takut kalah. Apakah hanya Gibran? Boten. AHY, yang mergo duwe bapak Pak SBY. Artinya bagi saya itu lumrah, ngoten. Dulu kita sering mengatakan, anak muda harus dikasih kesempatan. Sekarang ketika dikasih kesempatan, kenapa kita permasalahkan? Dulu kita sering dalil, inna fiyadi subhani amrul ummah. Ini ono kesempatan pemuda untuk amrul ummah, kenapa kita tolak? Pertanyaannya adalah bukan masalah kualitasnya Mas Gibran, tapi hari ini yang mengkritik Mas Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo dengan mencari segala-gala kekurangannya, itu bukan karena faktor umur, tapi kritikan itu berangkat dari mereka yang takut kalah. Selain itu, Miftah juga mengatakan bahwa ia mengemban tugas agar menjadikan Gibran bermadhab ahli sunnah wal jamaah, tidak hanya ikut Nahdlatul Ulama secara struktural, tapi juga secara kultural. Ia juga mengklaim bahwa prestasi Gibran di Solo melebihi prestasi bapaknya Jokowi, karena pencapaian ekonomi di Solo melampaui pencapaian angka nasional. Jokowi bilang sama saya begini, Gus, 3 tahun Mas Gibran mimpin Solo, itu hasilnya lebih bagus dibandingkan saya dulu jadi wali kota, Gus. Pembangunan di Solo. Artinya apa? Mas Gibran itu tidak hanya ditakdir sebagai anaknya Pak Jokowi, tapi memang punya kapasitas untuk menjadi calon wakil presiden. Lah tugas kula sing perlu jenengan ewangi. Saya dikasih mandat bagaimana menjadikan Mas Gibran itu hijau sehijau-hijaunya. Artinya nopo? Kader Nahdlatul Ulama. Niki kula duwe program, Pak. Kula badhe sowan-sowan kiai, saya mau mondok semalam sama Mas Gibran. Neng Jawa Tengah jenengan usulke pondok pundi mawon. Saya mau berangkat sore ngoten iki teng pondok, malam mengikuti kegiatan di pondok sama santri yang lain. Besok habis subuh sholat duha baru pamit. Saya nggak mau Mas Gibran di NO-kan dengan cara struktural, tetapi saya pengen Mas Gibran ini NO secara kultural.